Bab 1121, Musim Panas yang Hilang. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Zhang Yu akhirnya menemukan Xia Ming, takut Xiaru sedang terburu-buru, dan menelepon lagi untuk memberitahu orang lain bahwa dia telah menemukannya, dan kemudian mengirim koordinat lain. Zhang Yu meletakkan telepon, dan melihat situasi Xia Ming dengan saksama. Setelah dia dan pihak lain mengucapkan beberapa patah kata, tetapi pihak lain hanya tidak ada kalimat berikutnya, tampaknya memang terlalu banyak minum akibatnya, otak sangat terfragmentasi dan harus dipindahkan kembali untuk menyebabkan muntah. Zhang Yu melihat bahwa Xia Ming bahkan tidak mengenakan jaketnya. Dia takut dia kedinginan, dan buru-buru membantunya untuk menutup kembali resleting. Kemudian dia mengambil handuk dari tempat itu dan merapikan muntahan yang disemprotkan ke tubuhnya. Zhang Yu membantu pihak lain membersihkan, dan tiba-tiba teringat sesuatu, buru-buru menyentuh saku Xia Ming, dan tidak memiliki ponsel dan dompet di sakunya. Zhang Yu menelepon telepon Xia Ming lagi, dan itu masih menunjukkan status mati. Kemudian dia tahu bahwa dompet dan ponsel Xia Ming mungkin telah dicuri oleh orang lain. Tidak heran dia tidak menjawab telepon, dan akhirnya kembali mematikan mesin. Xiaru sudah memiliki taksi saat ini, dan menemukan sudut terpencil di mana burung-burung tidak bertelur menurut koordinat yang dikirim oleh Zhang Yu. Ketika Xiaru melihat rasa malu Xia Ming, tentu saja, dia sangat marah, dan mendengar bahwa ponsel dan dompetnya juga telah dicuri, dan saya benar-benar ingin memukulnya 2 kali. Namun, pada saat ini Xia Ming tidak tahu tentang orang-orang yang telah minum, dan dia tidak memiliki respons terhadap pukulan atau omelan, hanya 2 dengungan, dan keduanya hanya bisa membawanya pergi sebelum berbicara. Zhang Yu menggendong Xia Ming di punggungnya dan naik taksi yang dibawa oleh Xiaru. Beberapa orang datang ke sebuah hotel di dekat rumah Xia untuk tinggal sementara. Zhang Yu membuka kamar dengan kartu identitasnya dan meminta Xiaru untuk membeli obat mabuk. Dia membawa Xia Ming ke kamar dan kemudian menggunakan pijat mabuk untuk membantunya memuntahkannya di toilet. Teknik muntah Zhang Yu sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa kepahitan dan isi perut Xia Ming hampir keluar. Dengan berakhirnya latihan gastrointestinal yang hebat, Xia Ming, yang sudah setengah lumpuh, merasakan sedikit kendali atas tubuhnya lagi. Meskipun dia masih pusing, itu sudah di langit dibandingkan dengan keadaan personel yang tidak dikenal. Ketika Xiaru kembali, dia melihat bahwa Xia Ming sedikit terjaga, dan hatinya sedikit aneh. Meskipun dia tidak minum alkohol, orang lain bangun terlalu cepat. Anda harus tahu bahwa keadaan vegetatifnya lumpuh sekarang. Tetapi meskipun Xia Ming sudah bangun sekarang, Xiaru, di dalam hati kesalahan Ning, memberinya beberapa botol obat mabuk, mencoba membuatnya bangun dan membicarakannya malam ini. Anggur dan makanan enak apa yang diminum pada akhirnya bahkan tidak bisa mengurus diri mereka sendiri. Xiaru melihat bahwa Xia Ming, yang sedang duduk di lantai dan bersandar di tempat tidur, sudah lama terjaga, dan memindahkan kursi ke sisi lain, mengeluh Xia Ming. Apa yang kamu lakukan? Tahun baru yang besar, perlu minum seperti apakah kamu tidak melihat anggur? Petik 2, Xia Ming duduk di tanah, menundukkan kepalanya, dan tidak mengatakan apa-apa. Lihatlah kamu sekarang, kamu kehilangan ponselmu, kamu kehilangan dompetmu, dan kamu semua muntah. Terima kasih kepada Zhang Yu di sini. Kalau tidak, di hari yang dingin seperti ini, kamu bisa berbaring di luar selama 1 malam, bukankah dia akan mati besok? Petik 2, Xia Ming masih duduk di sana, kepalanya lebih rendah dari sebelumnya. Mengapa kamu tidak berbicara? Telinga untuk minum dan minum itu tuli. Xiaru mengerutkan kening. Sepupu, jangan marah. Tahun baru. Zhang Yu buru-buru mengambil bagian dalam pembicaraan damai, sepupu dan teman-teman senang minum dan minum terlalu banyak, dan itu normal. Mengenai kehilangan barang, sepupu saya tidak mau, ini jangan minum terlalu banyak. Xiaru berkata, Zhang Yu bukan rotisisme saya pikir masalahnya tidak sesederhana itu. Saya baru saja menelepon kedua sahabat sepupu Anda, dan mereka berdua mengatakan bahwa mereka tidak pernah minum dengannya, dan mereka adalah tahun baru Imlek. Orang normal yang bisa keluar untuk minum. Ini menunjukkan bahwa sepupu Anda tidak minum dengan teman-teman. Apakah saya masih mengenal sepupu Anda? Meskipun dia biasanya minum sedikit sesekali, tetapi tidak pernah minum sebanyak itu, masalah hari ini jelas tidak sederhana. Berbicara tentang ini,
dia terus melihat Xiaming, dan berkata, Xiaming, kamu bicara. Mengapa kamu minum begitu banyak anggur hari ini? Dengan siapa kamu minum? Petik 2. Tentu saja, Zhang Yu juga merasa bahwa suasananya agak salah. Setelah memikirkannya, dia berkata, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Jika kamu punya pikiran, kamu bisa langsung mengatakannya, semua orang bisa membantumu untuk memberikan ide. Kamu bisa tenang, sepupuku dan aku akan membantumu menjaga rahasia dan tidak akan pernah memberi tahu bibimu. Xiaming mendengar ini dan berkata, akhir sepupu. Kakakmu, aku ditendang oleh seorang wanita. Zhang Yu dan Xiaru saling mendengar dan saling memandang pada saat yang sama. Tak perlu dikatakan, mereka tahu bahwa Xiaming sudah putus cinta. Tidak heran dia akan minum begitu banyak alkohol. Kamu bilang kamu juga, dia hanya seorang wanita, dan kamu akan dipisahkan saat kamu dipisahkan. Ini masalah besar untuk menemukan yang lain. Apakah orang yang masih hidup bisa tersedak air seni? Gampang bagimu untuk mengatakannya, putus dan putus. Tidak semudah yang kamu katakan. Xiaru mendengar ekspresi tidak senang ini, itu tidak mudah. Apa yang bisa kamu lakukan? Apakah itu seperti kamu memegang paha seseorang sampai mati dan tetap hidup? Apakah mereka bisa berubah pikiran? Jangan bicara omong kosong. Kapan aku akan mati atau hidup? Xiaming berkata dengan tidak senang. Jika kamu tidak ingin mati atau hidup, maka kamu harus sedikit lebih kuat. Aku tidak berpikir Ren Zhirou adalah peri 9 hari yang dapat membuatmu begitu sombong. Apakah kamu membayar terlalu sedikit untuknya? Aku tidak sabar untuk memberinya sebagai leluhur. Begitu saja, dia juga dapat mengusulkan untuk putus denganmu. Dapat dilihat bahwa dia sama sekali bukan wanita yang serius sebelumnya, mengatakan bahwa dia ingin menikahimu karena dia mempermainkanmu. Petik 2. Kamu sudah cukup. Xiaming melotot ke mata dan berkata, kamu bilang aku bisa. Katakan apa yang dilakukan Xiaorou, dia bukan tipe yang kamu katakan. Apa? Xiaru melotot ke mata itu dan berkata, kau masih berbicara dengannya. Bagaimana dengan adikku? Seberapa buruknya aku berlari mencarimu di hari yang dingin di hari kedua tahun baru ini. Kau melakukan ini padaku. Aku bahkan bukan orang asing sekarang. Xiaming mendengar ini sejenak dan berbisik, maafkan aku tidak bermaksud begitu. Maafkan aku tidak tahan. Xiaru bersenandung dingin. Sepupu, padamkan apinya, jangan marah. Sepupu tidak bermaksud begitu. Bagaimana kau mengatakan bahwa semua orang adalah keluarga? Biasanya hanya bertengkar, tetapi pada saat yang kritis, di dalam dan di luar, aku yakin sepupuku masih bisa membedakan dengan jelas. Zhang Yu selesai berbicara, menoleh ke arah Xiaming, dan berkata, sepupu. Sepupuku menasihatimu dengan sedikit nasihat. Hubungan antara emosi sebenarnya adalah tentang takdir. Karena semua orang tidak sejalan, itu berarti takdir belum tiba atau medan magnet tidak cocok. Hanya saja kamu tidak perlu terlalu bersedih. Jika kamu bisa berubah, jangan berbuah. Bagaimana kamu mengatakan bahwa setiap orang adalah laki-laki? Cobalah untuk bebas dan santai. Ketika saatnya untuk melepaskan, kamu masih harus belajar untuk melepaskannya. Zhang Yu, kamu bisa datang ke rumah sepupuku untuk tahun baru Imlek kali ini. Aku sangat senang dengan sepupuku. Aku seharusnya tinggal di rumah. Kakak-kakak kita minum-minum dengan enak kali ini. Tapi pacarku saat itu, aduh, dia memintaku sesuatu itu sangat mendesak, dan aku juga berencana untuk keluar dan melihat apakah tidak ada yang penting. Aku akan kembali sebentar lagi, tetapi aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Aku hanya bisa mengatakan bahwa sepupuku membuatmu menjadi bahan tertawaan. Zhang Yu berkata, sepupu, jangan terlalu banyak berpikir tentang itu. Semua orang juga saudara. Mengapa mengatakan sesuatu yang tidak biasa? Sebenarnya, jika kamu dapat membantuku menemukan sepupu, tentu saja aku senang. Tetapi aku juga merasa ada sesuatu yang mendesak jangan datang. Selain itu, bagaimana cara menikah juga merupakan hal yang besar, jadi berhati-hatilah dan waspadalah. Jika tidak cocok, menurutku lebih baik berpisah, setidaknya selesaikan masalah mereka sendiri sebelum tidak menikah. Untuk berjaga-jaga jika setelah menikah terjadi hal seperti ini. Itu bukan masalah mabuk anggur. Itu adalah penderitaan seumur hidup, jadi setiap kali kamu memikirkan sisi baiknya, penuaan mengatakan penderitaan yang lama lebih buruk daripada penderitaan yang singkat, kamu mengatakan ya sepupu. Ketika Xiaming mendengar ini,
ekspresinya menjadi gelap lagi, dan dia terus terdiam. Xiaoru berkata, "Kakak, Zhang Yu benar, situasi keluarga Renzhou sama sekali tidak cocok untuk keluarga kita. Untuk mengatakan bahwa kalian berdua telah dirawat selama beberapa waktu. Setiap kali mereka berbicara tentang pernikahan, keluarga mereka memiliki itu yang bertanggung jawab atas uang tunai. Apa yang dikatakan bibi ketiganya terakhir kali? Kylie tidak termasuk, dan kamu harus membeli rumah seluas lebih dari 100 meter persegi di distrik selatan. Yang bekas tidak cukup, kamu membutuhkan rumah baru untuk mempertimbangkan kalian berdua. Pernikahan, sungguh lelucon. Rumah-rumah di distrik selatan dapat dijual sebagai emas jika kamu menyikat sedikit bubuk emas. Kamu bisa mengubah seluruh keluarga kita menjadi emas untuk dijual, dan kamu tidak bisa menukarnya dengan rumah baru seluas 100 meter persegi di distrik selatan. Sebenarnya saat itu, aku merasa kalian berdua tidak akan pernah bersatu. Apa sekarang, biarkan aku yang memperbaikinya. Kamu masih menganggapnya sebagai peri 9 hari, sebenarnya. Dia adalah tipe wanita yang mengutamakan uang. Seorang penyembah emas. Aku ingin kamu mengatakan bahwa putus dengannya adalah pilihan yang bijaksana. Bahkan mencari gadis biasa lebih baik daripada mencari wanita cantik yang tidak tahu apa-apa selain uang. Xiaming mendengar desahan ini dan berkata, "Kamu benar. Sebenarnya, aku sudah lama bingung. Tapi aku tidak berpikir Xiaorou adalah tipe wanita yang kamu katakan. Hanya saja kodokku ingin makan daging angsa, kamu seharusnya tidak membayangkan dari awal bahwa kita berdua akhirnya akan bersatu." Xiaoru mendengar ucapan tidak mengenakan ini, "Mengapa kamu begitu keras kepala? Jika dia bukan wanita seperti itu, mengapa keluarga mereka memiliki kondisi seperti itu di awal? Apakah dia tidak tahu bahwa keluarga kita tidak mampu membayar uang sebanyak itu? Jika dia bukan wanita seperti itu, kamu berkata, untuk alasan apa dia memilih untuk putus denganmu? Apakah dia putus denganmu tanpa alasan?" Petik 2. Xiaming menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. "Lihat, kamu bahkan tidak bisa mengatakan apa-apa. Karena alasan-alasan yang aku katakan ini telah sepenuhnya menunjukkan karakternya, dia adalah wanita seperti itu. Bahkan jika kamu ingin menutupinya, itu tidak berguna. Kamu bahkan tidak bisa meyakinkan diriku sendiri." Ketika Xiaming mendengar ini, dia terdiam dalam-dalam. Meskipun dia masih merasa dalam hatinya bahwa pihak lain seharusnya bukan orang seperti itu, tetapi memikirkan pertemuannya sendiri malam ini, setiap kata yang dikatakan pihak lain dapat membuatnya merasa di dalam hatinya. Jika orang lain itu bukan tipe yang dikatakan saudara perempuannya, orang seperti apa dia? Ini membuatnya merasa bingung untuk pertama kalinya. Ruangan itu sangat sunyi. Xiaoru melihat jam dan tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di sini lagi. Dia berbisik dan berdiskusi dengan Zhang Yu apa yang harus dilakukan. Dari sudut pandang Zhang Yu, meskipun Xiaming sedikit terjaga, dia masih penuh alkohol, sementara itu, emosinya dekaden dan wajahnya hilang. Jika saya pulang sekarang, kecuali Xia Changjian buta, dia tidak dapat menemukan kelainan sepupunya. Keduanya berdiskusi sebentar, dan Zhang Yu bertanggung jawab untuk menemani Xiaming beristirahat di hotel. Xiaoru pulang untuk membuat alasan, untuk membantu saudara laki-laki melindungi ayah yang sensitif. Adapun Zhang Yu dan Xiaming, setelah fajar, mandi dan bersih-bersih tanpa masalah, lalu pulang bersama. Keduanya berdiskusi. Xiaoru pulang sendirian dan memberitahu Xia Changjian dan Yu Meifeng bahwa Zhang Yu dan Xiaming tidak pulang untuk tidur di malam hari karena mereka tidak dapat menampung begitu banyak orang. Mereka memutuskan untuk menginap di hotel dekat rumah mereka. Meskipun Yu Meifeng merasa tidak pantas bagi mereka berdua untuk tidur di luar selama tahun baru Imlek, Xia Changjian merasa tidak apa-apa. Menurutnya, ibu dan anak Zhang Yu adalah tamu yang berkunjung. Kakak beradik dari keluarga Yu sudah lama tidak bertemu, dan mereka harus tidur bersama di malam hari. Lalu ada satu orang di keluarga yang ingin tidur di sofa. Meskipun Zhang Yu adalah yang termuda, dia adalah tamu tidak peduli seberapa mudanya dia pasti tidak bisa membiarkan orang tidur di sofa. Jadi apakah itu sofa tidur Xiaming atau sofa tidur Xia Changjian sendiri, tidak pantas untuk memikirkannya dengan hati-hati. Kalau begitu, lebih baik pergi tidur di luar bersama sepupu Zhang Yu dan Xiaming. Tidak ada yang tidur di sofa. Malam harinya di kamar Xiaming dan Zhang Yu, keduanya mengobrol cukup lama. Ini juga pertama kalinya sejak keduanya bertemu mereka saling mengenal dengan serius.
Meskipun kepribadian Xiaming sebenarnya lebih ekstrovert, Zhang Yu tidak bisa menahan diri. Ternyata dia lebih introvert, yaitu tipe karakter yang tidak bisa membuat kentut dengan 3 tongkat. Namun, Zhang Yu sekarang telah mengalami peningkatan sistem, dan karakternya secara alami sangat berbeda dari sebelumnya. Keduanya mengobrol panjang lebar sepanjang malam, dan itu adalah pertama kalinya mereka saling mengenal. Tentu saja, hal utama yang mereka bicarakan adalah hubungan Xiaming yang tak terlupakan. Xiaming dan wanita bernama Ren Zhirou telah berpacaran selama beberapa tahun, dan prosesnya dapat dianggap sebagai liku-liku. Ren Zhirou adalah seorang perawat di rumah sakit rakyat provinsi, dan Xiaming berada di kelas perbaikan di perusahaan pemanas provinsi. Seharusnya mereka adalah sepasang orang yang tidak ada hubungannya satu sama lain, tetapi pada akhirnya mereka bertemu secara kebetulan. Xiaming bertemu Ren Zhirou saat dirawat di rumah sakit karena kecelakaan kerja. Pihak lainnya adalah seorang perawat di rumah sakit rakyat di provinsinya, yang bertanggung jawab atas bangsal Xiaming. Dalam ingatan Xiaming, pihak lainnya adalah seorang wanita cantik pertama, terutama saat dia mengenakan pakaian perawat, itu imut dan cantik, yang bertepatan dengan citra Dewi Xiaming. Meskipun Ren Zhirou sangat cantik, Xiaming tidak terlalu memikirkan satu sama lain saat itu. Menurutnya, gadis cantik pihak lainnya seharusnya sudah dikenal sejak lama. Bahkan jika tidak ada tuan, dia mungkin tidak dapat mengejar kerawangnya sendiri. Dalam banyak kasus, dia lebih realistis. Xiaming tinggal di rumah sakit dan tidak memiliki keinginan aneh untuk mengejar satu sama lain, tetapi untuk menghargai kecantikan satu sama lain dari sudut pandang yang relatif objektif. Tetapi harus dikatakan bahwa dengan meningkatnya kontak, Xiaming juga semakin menghargai kecantikan perawat di depannya dan membiarkan pihak lainnya di hati Xiaming dari cantik, meningkat menjadi sempurna. Dalam pandangan Xiaming, Ren Zhirou adalah wanita yang sangat perhatian. Dapat dikatakan bahwa di antara wanita yang pernah ditemui Xiaming dalam hidupnya, dia tidak pernah melihat yang lebih hati-hati daripada dia. Ren Zhirou peduli dan memperhatikan setiap detail dalam merawat pasiennya, bibi yang tersiram air panas di sebelah tempat tidur, waktu yang tepat untuk mengganti obat. Permen jenis apa yang disukai anak yang menangis. Untuk paman yang eksentrik, makanan yang terlalu panas yang sama sekali tidak dingin. Terus-menerus untuk seorang gadis muda yang gagal bunuh diri, membuka ikatan dan sebagainya. Semua ini dilihat oleh Xiaming. Dari sudut pandang objektif sudut pandang orang ketiga, Xiaming percaya bahwa gadis di depannya dapat disebut sempurna, terutama sebagai seorang perawat, itu bahkan lebih sempurna. Sempurna, Xiaming menemukan bahwa dia sudah sedikit antusias dengan Ren Zhirou, jadi dia menghadapi pilihan baru. Haruskah dia mengejar satu sama lain? Yang membuatnya sedikit malu adalah ketika dia memiliki ide ini, dia mendapati bahwa dia akan segera keluar dari rumah sakit. Untuk Xiaming yang sangat merepotkan ini, saya juga secara khusus mengundang beberapa pihak yang sudah meninggal untuk makan dan dengan sungguh-sungguh menjelaskannya di meja makan. Saya berharap sekelompok teman dapat memberikan diri mereka sendiri nasihat yang tepat harus dikejar dengan berani, atau harus bangun dan tidur. Tentu saja, masih ada foto-foto rahasia Ren Zhirou di ponsel Xiaming. Ketika pihak yang sudah meninggal melihat seorang wanita cantik bertubuh besar dalam seragam perawat, mereka semua berteriak bahwa tidak wajar untuk mengejar ini. Pada saat yang sama ketika serigala melolong, Xiaming juga mencoba untuk mengejar satu sama lain di bawah dorongan dan saran yang bulat dari orang yang sudah meninggal. Meskipun dari kondisinya sendiri, perasaan objektif Xiaming tidak bagus, tetapi jika membiarkannya menyerah. Juga tidak mau, terutama komentar dari beberapa teman, apa itu Dewi? Makan terlalu banyak makanan laut, dan kadang-kadang ingin memesan beberapa produk lokal bukanlah hal yang tidak biasa. Lakukan dengan berani, dan tidak masalah untuk gagal, setidaknya sekali. Pada hari-hari berikutnya, meskipun Xiaming telah keluar dari rumah sakit, dia masih menemukan berbagai alasan untuk kembali ke rumah sakit untuk diperiksa, dan kemudian menggunakan berbagai alasan untuk mencoba mendekati dewinya dan memoles rasa keberadaannya. Pada awalnya Ren Zhirou tidak merasakan banyak hal, tetapi itu adalah waktu yang lama, apalagi dia. Bahkan rekan-rekannya dan bahkan bibi di sebelah merasakan pemikiran hati-hati Xiaming. Pada awalnya, Ren Zhirou agak menolak aksesibilitas Xiaming, dan bahkan pernah menjelaskan bahwa dia tidak ingin jatuh cinta pada saat yang sama. Pada saat yang sama, dia berterima kasih kepada Xiaming atas perhatiannya dan berharap semua orang akan menjadi teman biasa.
Xiaming, yang kalah dalam permainan pertama, pernah patah semangat dan ingin menyerah, tetapi kemudian, dengan dorongan dan sorakan dari beberapa teman, ia berencana untuk mencoba lagi. Lagi pula, dari sudut pandang praktis, menjadi teman biasa saja sudah merupakan lompatan besar ke depan, bukankah itu inisiatif untuk menyerah pada fajar kemenangan? Serangan kedua Xiaming, mendengarkan kata-kata seorang teman, menjadi kurang intens, tetapi kadang-kadang muncul, memberi tahu pihak lain bahwa ia masih di sana dan belum menyerah. Mungkin Tuhan yang ingin memberi Xiaming kesempatan. Ketika ia sedang bertugas malam, ia bertemu dengan dua gangster mabuk. Ketika Xiaming melihat ini, ia harus mencerminkan kepahlawanan pria itu, dan bergegas ke pahlawan untuk menyelamatkan si cantik. Tentu saja, ia tak terkalahkan dan dikalahkan oleh dua pemabuk. Ia berakhir dengan hidung hitam dan wajah bengkak, tetapi masih menyelesaikan tugas melindungi sang dewi. Ini adalah pertama kalinya Renziro menghadapi Xiaming secara langsung, menunjukkan nadanya, dan bermaksud untuk mencoba bersosialisasi satu sama lain. Dalam 2 tahun berikutnya, hubungan antara keduanya juga cepat memanas, dari belanja yang sopan, hingga lalas xiaoshu, ciuman pertama, hingga masa kritis saat menginjakkan kaki di pintu, mengunjungi calon ayah mertua dan ibu mertua. Yang tidak diharapkan Xiaming adalah bahwa keretakan antara kedua orang itu dimulai sejak saat itu. Ketika pertama kali mengunjungi rumah Renziro untuk berkunjung, dia sangat tertarik, tetapi akhirnya kembali dengan sedikit abu. Kunjungan pertama Xiaming tidak membuat ayah dan ibu Renziro merasa senang. Bahkan ketika keduanya mengetahui bahwa Xiaming hanya seorang pekerja kontrak di perusahaan perbaikan perusahaan pemanas, ekspresi keduanya juga berubah dari kusam menjadi acuh tak acuh, bahkan dengan sedikit ketidaknyamanan. Xiaming juga tahu bahwa standarnya relatif rendah. Tentu saja, akan sulit untuk menikahi wanita cantik ini, jadi dia tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun. Dia hanya ingin menggunakan tindakan nyata di masa depan untuk mengubah gagasan calon ayah mertua. Tetapi Xiaming merasa sedikit tidak percaya, apalagi calon ayah mertua dan ibu mertua tidak puas dengan dirinya sendiri, dan bahkan calon nenek sangat jijik dengan kunjungannya, dan bahkan menunjukkan secara langsung bahwa Xiaming seharusnya tidak ingin menikahi saudara perempuannya. Di mulut kakak, salah satu pekerja kontraknya yang bahkan tidak memiliki pekerjaan formal, dan ingin menikahi saudara perempuannya Tianxian hanyalah angan-angan. Kunjungan keluarga pertama berakhir dalam suasana yang memalukan dan bubar. Bahkan hadiah yang dibawa Xiaming dibuang ke koridor pada saat rumah Ren ditutup. Semua tempat yang dijatuhkannya membuat wajah Xiaming hilang. Untungnya, setelah kunjungan ke rumah, Renziro tidak menunjukkan sikap yang sama seperti orang tua dan saudara laki-lakinya. Dia berkata bahwa dia akan tetap berpegang pada hubungan yang diperoleh dengan susah payah ini. Jika Xiaming menolak untuk melepaskannya, dia tidak akan pernah melepaskan Xiaming. Kalimat ini juga menggerakkan Xiaming secara tidak normal, dan pada saat yang sama diam-diam bersumpah bahwa dia harus memberikan semua perasaannya kepada Renziro, yang pasti akan menjadikannya wanita paling bahagia di dunia, dan membuktikan kepada semua orang bahwa dia paling mencintainya. Orang-orang, di waktu berikutnya, hubungan antara keduanya juga berliku-liku. Calon ayah mertua dan kakak laki-laki terus memperkenalkan Renziro kepada pacarnya. Tentu saja, kondisinya adalah tentang Gao Fusu, seorang kontraktor yang berjarak 100 jalan dari Xiaming. Namun, Renziro tetap tidak tergerak, tidak hanya tidak bertemu dengan pria yang diperkenalkan oleh keluarganya, tetapi juga terus berkencan secara diam-diam dengan Xiaming. Tentu saja, Xiaming juga membayar semua perasaannya kepada Renziro. Meskipun kekuatan yang bermusuhan sepenuhnya menyerbu perasaan keduanya, mereka tidak mencegah perkembangan lebih lanjut dan pemanasan perasaan keduanya. Xiaming bersumpah untuk saling memberi masa depan yang bahagia dan bahagia. Setelah upaya berulang kali oleh orang tua dan saudara laki-laki Ren, mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat menghentikan perkembangan lebih lanjut dari hubungan antara keduanya. Pada akhirnya, mereka hanya bisa berkompromi dan menemukan Xiaming yang ingin bertemu orang tuanya. Xiaming tahu bahwa berita itu benar-benar buruk. Dia pikir dia telah melihat fajar kemenangan, dan tentu saja dia membawa delegasi keluarga Xia ke rumahnya dengan gembira. Xia Jiancang mengambil jamuan makan yang hikmat dan menyelenggarakan pesta VIP untuk menentukan acara seumur hidup putranya. Apa yang tidak diharapkan Xiaming adalah bahwa hari yang tampaknya menyingsing ini sebenarnya adalah rencana yang melelahkan yang dirancang oleh orang tua manapun Xiaming,
yang mengira Fajar sudah di depan mata, benar-benar tercengang mendengar syarat pernikahan yang ditawarkan oleh delegasi Renjia. Syarat keluarga Ren adalah jika keluarga Xia ingin menikahi putri Ren, mereka tidak hanya harus membeli rumah dan mobil, tetapi juga harus membayar banyak hadiah berwarna-warni. Tentu saja, di antara hal-hal ini, Renjia secara rinci mencantumkan daftar terperinci. Dalam pandangan Xiaming, daftar ini hanya terperinci, yang membuat orang merasa sedikit luar biasa. Misalnya, berapa banyak area yang harus dibeli oleh rumah yang dibeli oleh Qiu Xia untuk pernikahan dua orang, di lokasi mana, atas nama siapa sertifikat real estate terdaftar, bahkan pada kondisi lantai dan pencahayaan, dan kondisi khusus untuk dekorasi bersifat khusus. Klaim, saat membeli mobil, Anda tidak dapat membeli mobil dalam negeri atau usaha patungan. Anda harus mengimpor yang asli. Bahkan ukuran bodi mobil dan tenaga kuda mesin memiliki persyaratan minimum. Adapun bagian dari hadiah, ada juga deskripsi terperinci tentang berapa banyak uang tunai, berapa banyak perhiasan, pembelian pakaian, pembelian listrik, gaun pengantin, fotografi, mobil pengantin, dan bahkan tingkat hotel tempat pernikahan diadakan. Ada standar kaku yang tidak dapat didiskusikan. Kondisi yang keras ini membuat keluarga Xia tidak merasa bahwa pihak lain memiliki ide untuk membahas pernikahan, jadi untuk berbicara terus terang, mereka dalam masalah. Ini juga mengubah masalah dari konflik antara keluarga Xiaming dan Ren menjadi konflik antara keluarga Ren dan Xia. Pertama kali kedua keluarga bertemu, mereka bahkan tidak makan, dan mereka putus. Kesan keluarga Xia terhadap Ren Zero telah dirobohkan, penuh dengan ketidakpuasan, dan dengan tegas menentang interaksi kedua orang itu. Saya berharap Xiaming dapat memutuskan satu sama lain sesegera mungkin dan memilih hubungan baru. Meskipun Xiaming telah berulang kali menjelaskan bahwa ini hanya masalah keluarga Ren dan tidak ada hubungannya dengan Ren Zero sendiri, tetapi karena kebutuhan yang diajukan oleh pihak lain adalah fakta objektif, keluarga Xia tidak dapat memenuhi permintaan yang tidak konvensional ini. Dari sudut pandang keluarga Xia, jika pihak lain meminta Xiaming untuk memenuhi persyaratan ini agar keduanya dapat menikah, apakah keluarga Xia menikahi menantu perempuan dan kembali? Atau membeli menantu perempuan dan kembali? Jika keluarga Xia hanya menikahi menantu perempuan, sehingga pihak lain membuka mulutnya, dan dia tidak ingin menikahi gadis itu. Dia mengatakan itu adalah masalah murni. Jika keluarga Xia kembali untuk membeli menantu perempuan, dan pada saat yang sama keluarga mampu membayar sejumlah besar uang, mengapa repot-repot kembali ke mertua kota ini? Bahkan jika Anda menghabiskan uang setidaknya, Anda harus bahagia dan bahagia. Untuk menemukan mertua yang tidak masuk akal seperti itu, Anda mungkin juga menemukan orang yang lembut untuk menjadi mertua. Setidaknya uang dalam keluarga setidaknya sedikit lebih aman. Ini juga menyebabkan hubungan antara keduanya berubah lagi, dan juga menyebabkan pernikahan keduanya tertunda lagi. Di waktu berikutnya, keduanya tidak pernah berkomunikasi dengan cara dan metode apapun, tetapi Xiaming dan Ren Zero masing-masing pihak tidak dapat dipisahkan dari hubungan ini. Awalnya, berpikir bahwa tidak ada yang sulit di dunia, selama ada ketekunan, Xiaming berencana untuk memperjuangkan Ren Zi untuk melembutkan dunia. Tetapi tepat ketika Xiaming berpikir dia telah membuat pilihan yang tepat, Ren Zero tiba-tiba memilih satu hari di tahun baru dan membawanya keluar, sambil juga membawa seorang pria. Ketika Xiaming tertegun mendengarkan Ren Zero mengatakan pada dirinya sendiri bahwa hatinya telah berubah, jatuh cinta pada pria itu, dan ingin putus dengan Xiaming. Xiaming telah terpukul oleh tubuh yang tidak konvensional, menyeluruh, jenuh, dan mati ini. Pria yang begitu kuat saat ini tidak dapat menahan kehancuran dari pukulan yang tidak manusiawi dan menghancurkan ini. Selama Xiaming memikirkan wanita satu sama lain, mereka semua berbohong pada akhirnya dan sangat menyakitkan untuk mati, dan tidak dapat dihindari untuk mengikuti seorang pemabuk. Mengenai siapa yang akhirnya menelepon saudara perempuannya dengan teleponnya sendiri, sebenarnya Xiaming tidak dapat mengingatnya. Pada saat itu, otaknya terfragmentasi. Mengenai bagaimana dia meninggalkan restoran, bagaimana dia jatuh di samping tong sampah, dan tubuhnya siapa yang mencuri barang terakhir, dan dia tidak mengingat semuanya. Dia hanya ingat bahwa dia ditipu dan dipermainkan oleh orang lain. Dia bahkan dapat mengatakan bahwa dia ditikam oleh seseorang, atau dia tertancap pisau. Di hati, itu bukan darah yang berdarah, semua air mata, membuatnya ingin membuat dirinya mati rasa dengan anggur. Xiaming mengatakan ini setelah bangun tidur.
Suasana hatinya bahkan lebih tertekan. Orang yang sedih sudah sangat sedih, oke. Ponsel Fruit X barunya masih hilang, dan yang lebih sedih masih tertinggal. Jam tangannya juga dikenakan di tubuhnya saat itu, tetapi dia kehilangannya bersama. Serangkaian hal sial ini membuatnya berpikir bahwa tidak ada orang yang lebih sial di dunia ini daripada dia. Pada titik ini, Zhang Yu juga mengetahui awal dan akhir dari insiden Xiaming. Sebagai orang ketiga, dia juga mengungkapkan kekesalannya tentang apa yang terjadi pada sepupunya. Sebenarnya, sebelum Zhang Yu tidak menyeberang, saat satpam itu berusia awal 30-an, dia juga belum menikah, dan dia dianggap sebagai pria yang lebih tua. Di paruh pertama hidupku, aku juga pernah bertemu dengan beberapa gadis, dan ada juga yang suka mati di tengah jalan, tetapi pada akhirnya, karena berbagai alasan dalam kenyataan, mereka tidak pernah bersatu. Alasan pengaruh terbesar Zhang Yu saat itu adalah karena dia tidak punya uang untuk mengatakannya dengan jelas. Menurut pendapat Zhang Yu saat itu, ada ribuan alasan untuk jatuh cinta, dan selalu ada satu alasan untuk putus, dan tidak punya uang. Zhang Yu adalah seorang pengemudi veteran saat itu, dan sepenuhnya memahami cinta Xiaming yang dalam. Mungkin saja hubungan antara pria dan wanita, hanya waktu yang bisa menyembuhkan segalanya. Ketika waktu berlalu dengan lambat, luka yang robek akan sembuh lagi. Ketika Anda siap untuk menyambut hubungan baru lagi, lihat kembali diri Anda dalam hubungan pertama, tetapi itu akan tumpah dengan senyuman. Saya merasa bahwa diri saya di masa lalu begitu bodoh sehingga membuat diri saya di masa depan tersipu. Zhang Yu dan Xiaming berbicara sampai larut malam, dan kedua pria itu tidur. Keesokan paginya, Xiaru menelepon telepon Zhang Yu dan mengetahui bahwa keduanya tidur larut tadi malam, jadi mereka berjanji untuk membantu mengaburkan pamannya, membiarkan mereka tidur cukup, dan kemudian pulang. Keduanya tetap terjaga sampai tengah hari. Setelah istirahat malam, Xiaming benar-benar terjaga dan mandi untuk membersihkan diri dan pulang untuk makan bersama. Setelah keduanya memasuki rumah, Xiaming tidak menunggu Xia Jianchang di dapur untuk menyiapkan makanan untuk mengeluh tentang dirinya sendiri, bergegas ke kamar, berganti jas, dan keluar untuk mendengarkan instruksi ayah. Setelah makan siang, Xiaming memanggil Zhang Yu untuk nongkrong. Meskipun alasannya tinggi, dia mengatakan dia mengajak sepupunya untuk mengagumi pemandangan kota provinsi. Sebenarnya, dia berencana untuk keluar untuk bersantai dan mencari Zhang Yu sebagai perisai. Xia Jianchang tentu saja tidak akan setuju untuk membiarkannya keluar sendirian untuk tahun baru Imlek. Untungnya bagi Xiaming, botol minyak emas Zhang Yu masih sangat mudah digunakan. Xia Jianchang tidak mengatakan apa-apa lagi, biarkan saja keduanya keluar untuk memperhatikan keselamatan, dan harus pulang sebelum gelap. Tentu saja, Zhang Yu juga tahu bahwa Xiaming sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, setelah tahun baru Imlek, dia juga menganggur, jadi dia harus menemani pihak lain untuk bersantai. Keduanya meninggalkan rumah, tetapi setelah Xiaming keluar, dia tidak tahu harus pergi kemana. Dia akan beristirahat di mana-mana selama tahun baru Imlek, dan tidak akan ada tempat untuk pergi. Zhang Yu memikirkannya dan menyarankan agar Xiaming sebaiknya melaporkan ponselnya terlebih dahulu. Lagi pula, ponsel orang modern biasanya dibundel dengan sistem pembayaran mereka sendiri. Tidak peduli seberapa mahal ponsel itu sepadan, tetapi sistem kredit dan sistem pembayaran saling terkait erat. Jika keduanya saling terkait, jika digunakan tanpa pandang bulu, konsekuensinya akan sangat merepotkan. Tentu saja, Xiaming juga tahu bahwa ini bukan masalah kecil. Ini harus diselesaikan sesegera mungkin. Dia berbalik ke rumah dan mengeluarkan kartu identitasnya. Dia berencana untuk mencari perusahaan seluler dan melaporkan nomor ponselnya terlebih dahulu. Tetapi ketika Xiaming dan Zhang Yu datang ke perusahaan seluler, mereka tahu bahwa semua perusahaan pada hari tahun baru tutup. Itu hanya masalah kecil pada hari kerja, tetapi sekarang bukan masalah kecil. Keduanya mengganti beberapa perusahaan seluler, dan tidak ada yang membuka pintu. Pada akhirnya, Xiaming teringat seorang teman. Untungnya, dia ingin menjalankan bisnis perusahaan seluler, jadi dia meminta bantuan. Teman Xiaming ini kebetulan mengoperasikan jaringan koperasi seluler semi-publik dan semi-swasta, yang juga dapat menangani bisnis pelaporan kartu telepon yang hilang. Untungnya, ada teman yang pandai menangani berbagai hal. Teman-teman Xiaming menjalankan olah bisnis di tahun baru untuk membantunya kehilangan kartu teleponnya.
Dapat dikatakan bahwa untuk kartu telepon kecil, keduanya bekerja keras sepanjang sore untuk mendapatkannya. Xiaming membeli ponsel Fruit X lain di tokonya agar tidak membiarkan teman-temannya pergi dengan sia-sia, tetapi kali ini bukan model teratas, tetapi versi yang lebih sederhana. Baginya, hanya cangkangnya sama seperti aslinya. Sebenarnya, Xiaming tidak memiliki masalah bahkan menggunakan ponsel lamanya, tetapi dia takut membiarkan ayahnya melihatnya dan meminta Dong Wenxi untuk mengurusnya. Agar tidak menimbulkan masalah itu, Xiaming hanya bisa menggunakan dana pernikahannya sendiri dan mencubit hidungnya untuk membelinya. Yang baru, saya tidak punya pacar lagi, dan dana pernikahan tidak ada artinya, lebih baik mengambilnya. Awalnya Zhang Yu ingin membayar Xiaming untuk membeli ponsel lain yang lebih bagus, tetapi Xiaming tidak setuju dengan apapun. Sungguh lelucon. Sebagai sepupu, dia tidak membeli apapun untuk sepupunya, dan dia meminta sepupunya untuk membeli barang-barang untuk dirinya sendiri. Xiaming merasa bahwa meskipun wajahnya besar, itu tidak sebesar rasa malu. Keduanya menyelesaikan semuanya, dan hari mulai gelap di luar. Setelah berterima kasih kepada Xiaming dan temannya, dia masih tidak ingin pulang, dan ingin mencari tempat dengan Zhang Yu untuk membicarakannya. Mengenai keputusan Xia Jiancang untuk membiarkan mereka pulang dalam kegelapan, Xiaming sama sekali tidak mempedulikannya. Itu disebut bahwa dia tidak akan ada hubungannya dengan perintah orang asing itu. Keduanya berjalan ke persimpangan dan ingin menghentikan taksi, tetapi selama tahun baru Imlek, tidak banyak mobil dan taksi di jalan. Bahkan jika ada mobil dan mobil secara kebetulan, mereka hampir tidak terlihat. Berhenti, membuat Xiaming sangat terdiam. Keduanya berdiri di sisi jalan untuk waktu yang lama, masing-masing melihat ke arah yang berbeda, berharap untuk menghentikan taksi lebih awal. Di arah yang dilihat Zhang Yu, sebuah taksi segera muncul. Dengan penglihatan yang sangat baik, Zhang Yu memastikan bahwa tidak ada penumpang di dalam mobil, dan seharusnya mungkin untuk menghentikan mobil tergantung pada situasinya. Sepupu-sepupu, mobilnya datang. Zhang Yu menarik Xiaming di sebelahnya, tetapi membuatnya merasa aneh bahwa Xiaming berikutnya tidak memberikan tanggapan apapun tentang informasi itu, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Zhang Yu juga sangat aneh, dan menatap Xiaming di sekitarnya. Pada saat ini, Xiaming menatap langsung ke satu arah, tidak tahu apa yang dipikirkan kartu itu. Zhang Yu merasa aneh, melihat ke arah yang dilihat Xiaming, dan melihat sebuah taksi baru saja berhenti. Zhang Yu melihat bahwa taksi itu telah dihentikan oleh seorang pria dan seorang wanita, dan berkata, "Sepupu, ada mobil di sana, ayo bawa mobil ke sana." Tetapi Zhang Yucheng berpikir bahwa begitu dia selesai berbicara, Xiaming segera bergegas keluar di tempat dan bergegas menyeberang jalan. Ketika Zhang Yu melihat pemandangan ini, dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Xiaming. Kemana dia pergi? Namun kemudian sebuah pemandangan yang lebih mengejutkannya muncul. Tampaknya Xiaming hanya ingin menyeberang jalan yang lebar, bahkan tidak melirik mobil-mobil yang lewat di jalan, seolah-olah mereka tidak ada. Pada saat ini, sebuah mobil komersial dengan klakson yang keras melaju kencang ke arah Xiaming yang berlari ke tengah jalan. Zhang Yu, yang masih bingung tadi, melihat pemandangan ini, dan segera jantungnya menjerit kencang, dan dia bergegas menghampirinya. Namun, dia menemukan bahwa dia jauh dari air dan tidak dapat menghilangkan dahaganya, jadi dia hanya bisa melihat kendaraan komersial itu melaju kencang ke arah Xiaming. Xiaming juga terbangun oleh silau lampu dan peluit yang keras, tetapi ketika dia menoleh untuk melihat mobil, dia melihat pada saat yang sama, dapat dikatakan bahwa dia tidak punya waktu untuk melakukan tindakan mengelak. Rem yang keras terdengar, mobil bisnis itu akhirnya berhenti di depan Xiaming, hanya beberapa sentimeter sebelum menabrak Xiaming. Kamu tidak punya mata saat menyeberang jalan. Pengemudi mobil bisnis yang sama berkeringat putih membuka jendela dan berteriak pada Xiaming. Jika situasi yang baru saja terjadi bukan karena pengeremannya tepat waktu, Xiaming pasti ada di tempat menjadi trapeze. Tahun baru yang besar ini, tidak ada pengemudi yang ingin menyentuh cetakan ini, tetapi selalu tidak tahan dengan orang idiot seperti ini yang menyeberang jalan tanpa melihat. Xiaming tentu saja terkejut dengan situasi tadi, tetapi sepertinya mengingat sesuatu lagi, buru-buru berbalik, dan terus berlari ke sisi jalan yang lain. Bajingan, kamu tuli. Pengemudi kendaraan komersial itu marah ketika dia melihat pihak lain. Maaf, Tuan, dia tidak bermaksud begitu. Zhang Yu juga datang saat ini dan dengan cepat meminta maaf kepada pengemudi. Bagaimanapun,
Orang yang menyeberang jalan tidak menggunakan tempat penyeberangan, dan orang yang menyeberang jalan selalu melakukan kesalahan, dan tidak dapat dihindari bahwa pengemudi seseorang akan marah. Katakan saja pada bajingan itu, jika dia melakukan ini, bahkan jika aku tidak bisa menabraknya, dia akan dibunuh oleh seseorang cepat atau lambat. Aku ingin punya bayi dan melompat dari gedung. Jangan menyakiti orang lain di jalan. Zhang Yu berulang kali meminta maaf kepada pihak lain, dan pengemudi kendaraan komersial itu memarahinya sebentar, lalu menyalakan mobil lagi dan melaju pergi. Zhang Yu melihat ke seberang jalan tanpa daya dan datang ke Xiaming, yang cemas. Sepupu, jangan mati. Bagaimana kamu bisa menyeberang jalan seperti ini? Kamu hampir menjadi trapeze, tahu. Zhang Yu berkata dengan marah. Menghadapi wajah Zhang Yu yang tidak senang, Xiaming tidak memiliki kesan apapun tentang apa yang baru saja terjadi, tetapi berkata dengan cemas, Zhang Yu. Apakah kamu melihat taksi di seberangmu tadi? Taksi. Zhang Yu mendengar kerutan dahi, diikuti oleh kerutan dahi, dan berkata, taksi apa? Itu yang baru saja dihentikan oleh seorang pria dan wanita di seberang jalan. Xiaming memikirkannya dan menambahkan, yang bergaris biru dan putih. Zhang Yu berpikir sejenak, dan mengangguk, lihat. Apa yang salah? Bukankah pria dan wanita itu berhenti? Mari kita bicara tentang taksi, apakah itu sangat mengasyikkan? Jangan bunuh diri, kamu salah paham. Xiaming mengerutkan kening, dan berkata, aku akan mengatakan yang sebenarnya, Zhang Yu. Pria di antara pria dan wanita tadi adalah pacar yang dibawa Xiao Rou untuk menemuiku tadi malam. Ah, Zhang Yu membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata, apa maksudmu? Wanita tadi adalah Ren Zirou. Tidak, wanita tadi bukan Xiao Rou. Xiaming menggelengkan kepalanya. Lalu apa maksudmu? Semakin aku mendengarkan, semakin bingung aku. Zhang Yu berkata dalam hati. Maksudku, itu karena wanita tadi bukan Xiao Rou sehingga aku bereaksi seperti ini. Karena pria itu sudah bersama Xiao Rou, mengapa dia harus bersama wanita lain? Apakah dia selingkuh dengan Xiao Rou? Perasaan, Zhang Yu tidak bisa berkata apa-apa ketika mendengar ini. Dia berkata, sepupu. Jangan salahkan sepupuku, aku tidak sopan. Apakah agak terlalu nerotik bagimu untuk mengatakan hal seperti itu sekarang? Siapa yang bersamamu dan apa hubungannya denganmu? Apakah saudara perempuan dan perempuan dari keluarga tahun baru Imlek pergi berbelanja? Itu bukan apa-apa. Yang lebih penting, karena kamu telah putus dengan apa Xiao Rou, maka apakah mereka berdua harus tetap bersama selama 24 jam? Atau saling menghormati, makan sistem AA, ingin menjadi keluarga Ding di masa depan, atau tidak memiliki kehidupan seksual setelah menikah, ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu telah putus, permainan sudah berakhir, kamu tidak berpikir kamu bertanggung jawab atas urusan orang lain, sedikit apakah anjing bermain-main dengan tikus. Petik 2. Xiaming mendengar ini dan berkata, sepupu. Itu bukan sepupumu, anjingku, mengambil tikus untuk usil, jika anak itu benar-benar dan jujur memperlakukan Xiao Rou, tentu saja aku akan memberkati mereka berdua dengan bahagia. Tapi kamu tidak aku melihat bahwa anak laki-laki dan perempuan itu sama sekali tidak memiliki hubungan yang normal. Sebelum keduanya naik bus, mereka berdiri di sana dengan lelah dan akhirnya saling berciuman. Dia dan saudara perempuannya tidak akan pernah melakukan hal semacam ini. Petik 2. Jadi apa? Kalian belum putus. Pria yang ingin kalian cari tidak ada hubungannya dengan kalian. Bahkan jika orang itu pembohong, wanita itu pantas mendapatkannya. Tidakkah kau pikir itu karena dia menipumu? Pembalasan. Tidak, aku tidak ingin melakukan ini. Xiaming menggelengkan kepalanya dengan keras kepala, dan berkata, ya. Kami putus, tetapi kami saling mencintai. Kami tidak bisa berharap dia akan menjalani kehidupan yang tidak bahagia karena kami telah putus. Menurutku, alasan yang menyebabkan kami putus adalah karena aku tidak bisa memberinya kebahagiaan. Itu semua salahku. Dia gadis yang baik dan tidak boleh disakiti. Aku harus memberitahunya, seperti apa rupa pria itu. Kalau begitu, kamu harus mengatakannya. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Selama kamu bahagia, tapi tidak apa-apa, dia memperlakukanmu seperti itu, tetapi kamu memperlakukannya dengan sangat baik, kan? Kalau begitu, kamu harus memberinya telepon. Petik 2. Baiklah, aku akan meneleponnya sekarang. Xiaming selesai berbicara, mengeluarkan ponselnya, memutar nomor telepon pihak lain. Hei, Xiaming,
Kenapa kamu tidak berbicara? Xiaming, apakah kamu mendengarkan? Kita, bukankah kita putus? Aku harap kamu akan. Maaf, salah. Xiaming menutup telepon dan terdiam. Zhang Yu menghela napas dan berkata, "Sepupu, aku harap kamu bisa mengerti. Kamu dan Xiao Rou sudah putus. Dari sudut pandang seorang teman, kamu bisa mengingatkan pihak lain, tetapi itu juga terbatas pada menelepon dan memberi tahu dia. Itu saja, apakah dia percaya atau tidak, itu urusannya sendiri. Dan aku akan mengatakan yang sebenarnya. Kamu bermaksud baik, tetapi dia mungkin tidak berpikir kamu bermaksud baik. Lebih baik kamu menyerah. Tidak, sepupu, tidak peduli dari sudut mana aku berada, aku tidak bisa membiarkan diriku melihat Xiao Rou ditipu oleh orang lain. Tapi kamu benar, aku tidak bisa meneleponnya secara langsung untuk memberitahu dia. Jika aku mengatakan itu, dia pasti tidak akan percaya. Jika dia mengira itu perutku, dan kemudian menelepon untuk memberitahu pembohong, maka pembohong itu akan menipunya dengan kata-kata manis. Maka wajahku yang menyakitkan akan sia-sia. Sepupu, bukan karena aku ingin memukulmu. Tapi aku pikir kamu tidak ingin menelepon dan memberitahu pihak lain secara langsung. Ada cara lain untuk memberitahu pihak lain. Bahkan jika kamu ingin memberitahu Xiao Rou untuk menangkap perzinahan, kamu harus menemukan pria itu terlebih dahulu. Tidak, kita harus mengejar orang itu. Setidaknya kita harus mengambil gambar pria yang tidak tahu malu itu dan menunjukkannya kepada Xiao Rou. Tetapi orang-orang sudah pergi dengan mobil. Ingin menembak kamu tidak dapat menemukan siapapun sekarang. Kalau begitu tangkap mobilnya dan tembak. Aku percaya akan selalu ada kesempatan. Di mana aku bisa menemukannya? Coba saja, kurasa Tuhan akan memberiku kesempatan karena Tuhan melihat anak itu bermain-main. Xiaming berkata dengan tatapan keras kepala dan menarik Zhang Yu yang tak berdaya, menghentikan taksi, dan mengejar ke arah pria itu baru saja menghilang. Ekspresi keras kepala Zhang Yu benar-benar diam, maka dia mengabaikannya dan menatap pemandangan malam kota provinsi di luar jendela tanpa berkata apa-apa. Ketika sopir taksi itu mulai melaju, dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Xiaming. Pihak lain memintanya untuk melaju ke depan untuk mengejar taksi lain tetapi tidak dapat menyebutkan nomor platnya. Awalnya, sopir taksi itu tidak merasakan apa-apa. Saat itu, dia merasa bahwa tiran setempat itu bersedia mengeluarkan uang, dan dia tidak melakukan apa-apa, tetapi setelah waktu yang lama, keduanya tidak memiliki tujuan yang jelas, biarkan saja dia melaju ke depan. Mengemudi, membuat pengemudi sedikit kesal. Perbedaan antara keduanya juga membuat pengemudi ini ragu. Seseorang secara membabi buta melihat sekeliling dengan sebuah probe, yang satu akan menghentikan dirinya sendiri, yang satu akan memperlambat dirinya sendiri, yang satu akan mempercepatnya, dan dia akan merasakan neropati. Orang lain itu tidak mengatakan apa-apa, sebuah gambar yang tampaknya tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Apa yang ingin dilakukan kedua orang ini? Mungkinkah dua pecandu yang tidak punya uang untuk menghisap bubuk untuk tahun baru Imlek, keluar dan mengambilnya? Apakah dia mengalaminya? Begitu ide ini keluar, itu membuat pengemudi merasa tertekan. Sangat sulit baginya untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya di rumah dan menghasilkan uang. Jika dia dirampok lagi, dia akan bisa melewati tahun itu. Sopir taksi merasa ada yang tidak beres, dan dia menghentikan mobil di persimpangan yang dipantau. "Mengapa kamu berhenti?" Xiaming berkata dengan sedikit kebingungan ketika dia melihat pemandangan ini. "Silakan. Apa yang harus dibuka? Di mana kamu membiarkanku pergi? Aku dapat memberitahu kamu bahwa ada banyak orang di sini dan ada pemantauan di sana. Jika kamu ingin melakukan sesuatu yang salah, kamu harus menimbangnya. Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang ingin melakukan sesuatu yang salah?" Tentu saja Xiaming agak tidak bisa dijelaskan. "Aku tidak ingin melakukan sesuatu yang salah." Sopir itu memandang Xiaming dan berkata, "Itu bagus. Lalu kemana kamu pergi?" Xiaming berkata dengan gelisah, "Kami akan memberimu uang dengan mobil. Kamu peduli kemana kami pergi? Apakah kami ingin pergi jalan-jalan dengan mobil?" Pengemudi itu mendengar kata-kata itu dan berkata, "Benar-benar lelucon. Siapa yang tidak akan pulang pada malam tahun baru dan naik taksi di luar? Saya pikir kalian masih muda, teman-teman, saya juga ingin menasihati kalian, selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah, untuk berjaga-jaga di jalan kejahatan, kita tidak bisa kembali." Xiaming mendengar bahwa ini juga menakutkan dan berkata,
omong kosong apa yang kamu bicarakan? Siapa yang berada di jalan menuju kejahatan? Hukum negara mana yang menetapkan bahwa naik taksi adalah ilegal? Tentu saja tidak ilegal untuk naik taksi. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang ingin naik taksi ingin melanggar hukum. Jangan katakan mereka yang tidak berguna, saya tidak akan menarik kalian sekarang. Turun dari mobilmu. Mengapa kita turun? Orang yang saya cari belum ditemukan. Kemana saya harus pergi setelah turun? Temukan seseorang. Anda juga punya alamat. Tanpa alamat, kemana Anda akan membiarkan saya mengemudi? Apalagi yang bisa saya cari jika saya punya alamat? Aku tidak bisa pergi tanpanya. Cari saja yang tidak punya alamat. Silakan, kamu tidak akan kehilangan sepeser pun. Apa kamu bercanda? Apa kamu memintaku untuk mencari seseorang yang tidak tahu alamatnya? Apa kamu tahu berapa banyak orang di ibu kota provinsi kita? 9 juta. Jika kamu mencarinya dengan cara ini, kamu tidak akan menemukannya pada festival musim semi tahun depan. Petik 2. Aku tidak perlu kamu ingatkan berapa banyak penduduk tetap di ibu kota provinsi. Aku juga penduduk lokal, oke. Oh, ternyata kamu juga penduduk lokal, dan kamu tidak dapat menemukanmu sebodoh itu di luar. Apa yang kamu katakan? Siapa kamu yang bodoh? Siapapun yang bodoh tahu. Turunlah, aku tidak akan memarahimu. Apakah kamu mencari perang? Ya, harimau tidak menunjukkan kekuatannya. Apakah kamu seorang pengemudi yang diganggu? Kamu keluar, ayo kita coba, aku akan takut padamu. Xiaming, yang begitu marah, juga menatap mata, dan berencana untuk mendorong pintu keluar untuk bersaing dengan pengemudi. Zhang Yu melihat wajahnya yang tidak bisa berkata apa-apa, dan bagaimana mengatakannya, dia harus melawan. Terburu-buru, sudah selesai. Bagaimana ini bisa dilawan? Apakah perlu membuat hal-hal sebesar ini untuk tahun baru Imlek? Sepupu, kamu juga melihat bahwa kita tidak memberinya uang di mobilnya, apa yang dia lakukan untuk menjatuhkan kita. Orang ini hanyalah seorang pengganggu. Jangan bicara omong kosong. Siapa yang kita ganggu? Siapa kamu? Tidak ada seorang pun di mobil tahun baru yang berkeliaran mencari seseorang. Kamu bahkan tidak punya alamat, kamu mempermainkanku. Tuan, maafkan saya, kami berdua memang sedang mencari seseorang. Orang itu baru saja pergi dengan taksi biru putih. Kami tidak bertemu saat itu, jadi saya ingin mencoba peruntungan di mana-mana untuk melihat apakah saya bisa bertemu dengannya. Mobil itu dan orang itu. Karena kebaikan yang dikatakan Zhang Yu, pengemudi itu tidak marah padanya, dan berkata, adik kecil ini. Anda akan tahu bahwa Anda adalah orang yang berakal sehat setelah Anda berbicara. Bisakah Anda memberitahu saya, apakah ini mungkin? Betapa mustahilnya. Xiaming mendengar kata-kata itu dengan terengah-engah. Selama Anda menemukan taksi yang baru saja Anda minta, apakah Anda tidak tahu? Hanya bercanda, pengemudi itu menatapnya dan berkata, karena Anda mengatakannya, maka saya bertanya mobil perusahaan taksi mana yang merupakan taksi yang baru saja Anda dapatkan. Berapa nomor platnya? Anda semua omong kosong. Apakah saya tahu apakah saya perlu menemukannya? Xiaming memutar matanya. Oke. Sepertinya Anda belum bodoh. Sopir itu mencibir dan melanjutkan, kami memiliki hampir 20.000 taksi di seluruh ibu kota provinsi, lebih dari setengahnya berwarna biru dan putih, belum lagi mobil ada puluhan perusahaan taksi dalam kategori yang sama. Anda ingin menemukan taksi yang berwarna biru dan putih dan Anda tidak tahu nomor platnya. Anda mengatakan itu tidak mungkin. Petik 2, tanda seru petik 2, Xiaming mendengarnya sejenak, dan tentu saja merasa bahwa kesulitan masalah ini tampak agak sulit. Sopir itu melirik sudut mulutnya dan berkata, lihat, Anda bahkan tidak bisa berbicara sendiri. Karena ini tidak mungkin, Anda tahu sendiri. Ini adalah tahun baru yang besar, dan cat hitam di luar sangat pelit. Anda membiarkan saya pergi ke mobil itu, tidakkah Anda mengganggu saya? Petik 2, Zhang Yu mendengar ini mengerutkan kening dan berpikir sejenak, berkata, nama perusahaan taksi itu tampaknya adalah Shenglong Taxi Co. Ltd. Xiaming mendengar pertemuan ini dan menoleh ke Zhang Yu. Bagaimana Anda tahu? Bukankah kita baru saja melihatnya? Merek dagang itu tercetak di pintu, dan itulah yang tertulis di sana. Lalu mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Xiaming tidak panik ketika mendengar ini. Zhang Yuanyan juga berkata dengan marah, siapa yang tahu berapa lama kamu ingin membuat masalah? Kupikir kamu akan menyerah sebentar lagi.
Menurutmu mengapa dirimu menjadi semakin bersemangat? Kau benar-benar saudaraku. Xiaming telah diberitahu oleh Zhang Yuqi dan berkata, aku telah menjelaskan ini kepadamu beberapa kali. Ini sangat penting bagiku. Apakah kau tidak mengerti? Aku tidak mengerti apa gunanya. Intinya adalah aku khawatir kau bingung. Zhang Yu memutar matanya. Xiaming kesal untuk mengatakan apapun. Oke. Sopir taksi menyela, bahkan jika kau tahu bahwa mobil itu adalah mobil Tang Long, itu tidak berguna. Aku tahu bahwa Tang Long adalah perusahaan taksi besar di provinsi ini. Ada ratusan mobil. Kau tahu yang mana? Aku ingat merek mobilnya. Seharusnya dong AT1318. Kata Zhang Yu. Xiaming tentu saja memakan sedikit ingatan Zhang Yu, tetapi ini juga membuatnya sangat bersemangat. Setidaknya sekarang ada harapan. Berbalik untuk melihat, pengemudi berkata, Tuan, sekarang setelah perusahaan dan plat nomornya tersedia, kau seharusnya dapat menemukannya. Ya, aku dapat menemukannya. Sopir itu mengangguk. Bagus sekali. Kalau begitu cepatlah, kata Xiaming dengan penuh semangat. Sopir itu berkata, kalau begitu aku bisa memberitahumu terlebih dahulu. Apa yang kukatakan dapat ditemukan, tetapi aku hanya dapat menemukan perusahaan Shenglong. Aku dapat mengantarmu ke pintu perusahaan. Adapun bagaimana kamu menemukan mobilnya, itu urusanmu sendiri, bukan urusanku. Apa? Xiaming melotot ke mata dan berkata, apa gunanya mengantarmu ke pintu perusahaan? Cuti tahunan belum berakhir. Apakah kamu ingin kami berdiri di gerbang dan menunggu mereka selesai? Apakah kamu akan kembali bekerja saat cuti tahunan? Apa hubungannya ini denganku? Pengemudi itu memutar matanya setelah mendengar kata-kata itu. Jangan lupa bahwa aku hanya seorang pengemudi taksi dan bukan detektif swasta. Tidak masalah jika kamu membiarkanku menemukan kantor pusat perusahaan mobil. Kamu membiarkanku menemukan perusahaan itu. Aku bukan peri di taksi. Jika kamu hanya ingin menemukannya, aku bisa memberimu saran. Saran apa? Cari peramal. Itu lebih berguna daripada milikku. Xiaming hampir marah ketika mendengar ini, tetapi dia tidak bisa mengatakan bahwa dia salah. Dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Sebenarnya, siapapun yang memikirkan masalah ini memiliki ide yang bagus. Pada malam hari ketiga tahun baru, aku ingin mencari taksi di ibu kota provinsi. Bahkan jika aku tahu nomor platnya, itu sama saja dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Yang lebih penting, jika Anda menemukan taksi itu setelah malam ini, itu akan sia-sia bahkan jika Anda menemukannya. Pengemudi tidak akan ingat bahkan menarik orang seperti itu. Pikirkan ini, wajah Xiaming hilang. Ketika Zhang Yu melihat wajah Xiaming menunjukkan ekspresi kosong, dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Sebenarnya, dia juga ingin Xiaming menyerah lebih awal, tetapi sekarang tampaknya sepupunya benar-benar serius. Memikirkan hal ini, Zhang Yu adalah pertama kalinya dia ingin saling membantu. Dia mengeluarkan banyak uang dari sakunya di udara dan berkata, Tuan, sepertinya Anda terganggu. Anda seharusnya bersama pengemudi mobil itu. Saya tidak tahu ini, tetapi saya percaya bahwa Anda semua adalah pengemudi taksi. Jika Anda dapat membantu dan memikirkan cara, itu lebih baik daripada kami. Tentu saja, kami tidak dapat membiarkan Anda membantu dengan cuma-cuma, ini 10.000 yuan. Selama Anda dapat menemukannya, saya akan memberi Anda 2.000 yuan untuk taksi itu. Jika Anda dapat bertanya kepada pengemudi mobil itu, kemana orang itu pergi? 10.000 yuan di sini milik Anda. Anda lihat, harus katakan, kekuatan uang itu sangat besar. Pengemudi taksi yang tidak ingin bertanggung jawab atas mereka berdua segera melihat 10.000 yuan, dan segera menjadi bersemangat. Tentu saja, dia sedikit skeptis dengan apa yang dikatakan orang lain. Apakah itu benar atau salah? Kemudian ragu-ragu, apakah Anda bersungguh-sungguh? Zhang Yu mendengar senyuman dan berkata, apa yang benar-benar palsu? Taruh uang Anda di mana-mana. Jika Anda menemukannya, itu milik Anda. Setelah itu, ia menjepit uang itu dari celah jaring pengaman dan menjatuhkannya ke pengemudi. Pengemudi taksi itu mengambil uang itu dan memeriksanya lagi, dan ternyata itu benar-benar uang sungguhan. Ia tidak menyangka hal itu akan terjadi. Meskipun ia ingin mencari pengemudi taksi yang tidak dikenalnya di ibu kota provinsi yang besar, itu benar-benar sulit. Akan tetapi, seperti yang dikatakan Zhang Yu, sangat sulit untuk menemukan orang lain. Jika Anda menemukan pengemudi taksi,
itu mungkin bukan tugas yang belum selesai. Sopir taksi itu mengeluarkan ponselnya dan buru-buru menelepon teman-teman sopirnya. Ponsel-ponsel itu juga satu demi satu. Jika dia tidak tahu, dialah orang berikutnya. Dia juga akan mencari orang itu seharga 10.000 yuan. Sopir taksi itu terus menelepon, dan pada dasarnya bertanya kepada semua teman yang dia kenal yang mungkin berhubungan dengan para pengemudi perusahaan Shenglong. Saya harus mengatakan bahwa dia benar-benar menemukan jejak pengemudi itu, tetapi karena dia tidak mengenal pengemudi perusahaan Shenglong, dia tidak dapat bertanya kepada orang-orang secara langsung, karena itu hanya pertanyaan putih. Tidak dapat memberitahunya, dia hanya dapat bertanya kepada teman-teman lainnya, dan berjanji untuk membayar sedikit kerja keras, dan teman itu akan menelepon pengemudi dan menanyakan keberadaan pria dan wanita itu. Karena ini terjadi dalam waktu singkat, pengemudi ISAT 1318 masih ingat pria dan wanita yang berada di dalam mobil saat itu. Ditambah lagi teman itu bertanya kepadanya, dia tidak mengatakan apa-apa dan memberitahu mereka di mana mereka turun dari bus. Setelah mengetahui alamatnya, sopir taksi mengantar Zhang Yu dan Xiaming ke tempat tujuan perjalanan ini, dan hotel Antai pun dengan senang hati mengantarnya pergi. Cukup baginya untuk mengambil 10.000 yuan malam ini, dan sekarang para anggotanya pulang. Xiaming berdiri di depan tangga hotel Antai, dan perasaannya campur aduk. Dalam hal ini, jika Zhang Yu tidak hadir, jangan pernah berpikir untuk mencari pria itu. Berbalik, saya bersyukur, sepupu. Terima kasih sudah datang malam ini. Tapi yakinlah, saya akan membayarmu kembali 10.000 yuan saat saya kembali. Belum ada yang harus dikembalikan. Ini semua keluargaku. Ngomong-ngomong, sepupu, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Apa lagi yang bisa dilakukan? Ada tempat di mana-mana, jadi saya harus masuk dan bertanya apakah saya bisa menemukan orang itu. Masuk saja dan ajukan pertanyaan. Saya rasa harapannya tidak besar. Kenapa? Tidak usah dikatakan. Tentu saja, mereka tidak akan memberi tahu Anda. Kami bukan Biro Keamanan Publik untuk memeriksa. Mengapa mereka harus memberitahu kami? Lalu apa? Atau, mari kita duduk di lobi dan menunggu. Ketika dia keluar, mari kita laporkan ke Xiaorou. Kapan itu akan duduk? Jika pria itu tidak keluar sepanjang malam, haruskah kita menunggu sampai besok pagi? Ini, kalau tidak, Anda akan mendengarkan saya segera setelah saya mengaturnya. Oke, Xiaming mengangguk. Bagaimanapun, dia tidak punya ide bagus. Alih-alih mendengarkan Zhang Yu, bagaimanapun juga, jika dia tidak memiliki Zhang Yu malam ini, dia bahkan tidak ingin menemukan pria itu. Keduanya tiba di meja depan hotel, dan resepsionis menyambut keduanya dengan hangat. Zhang Yu menggunakan ID-nya untuk memesan suite dengan komputer, yang kemudian dibawa ke kamar oleh pelayan. Zhang Yu mendatangi meja, menyalakan komputer, mengunduh beberapa perangkat lunak, dan menguji lingkungan jaringan. Ditemukan bahwa jaringan internal Hotel Antai bukanlah server canggih kelas perusahaan, tetapi server sederhana dengan fungsi yang relatif tunggal. Mengandalkan pengetahuan peretas di kepalanya, Zhang Yu dengan cepat menganalisis kerentanan firewall yang digunakan oleh server, mengikuti instruksi Yunfei untuk dengan cepat membuat kode titik untuk membaca file konfigurasi kerentanan, dan mulai terhubung ke data terkait server. Zhang Yu menggunakan file konfigurasi untuk mengambil semua file dasar seperti IP server, port, nomor akun, dan kata sandi. Karena dia belum terhubung ke perangkat lunak, meskipun dia memiliki informasi penting di server, dia tidak dapat memperoleh informasi terenkripsi yang diinginkannya untuk sementara. Untuk mendapatkan materi ini, Zhang Yu harus menggunakan komputer yang berinteraksi dengan server sebagai batu loncatan. Zhang Yu mengunduh Trojan dengan program pintu belakang, dan kemudian menggunakan izin absolute server untuk menanam Trojan di komputer yang berinteraksi dengan server. Segera program Trojan menginfeksi semua host di hotel yang berinteraksi dengan server. Zhang Yu dengan cepat menyaring host online dari host yang terinfeksi, yang merupakan host depan hotel, lalu hal berikutnya sangat sederhana, teks informasi akomodasi pelanggan yang terperinci, juga muncul di layar komputer mereka, dan nama-nama orang yang ingin mereka temukan juga muncul di sana. Zhang Yu menggunakan kedua orang itu untuk turun dari bus, dan kemudian menggabungkan waktu check-in tamu hotel. Akhirnya, dia mengonfirmasi nama pihak lain dan mengarahkan jarinya ke suatu posisi di layar. Nomor 1658 di lantai 8, kamar standar tempat tidur ganda, sejarah Junming.
Sepertinya orang yang kamu bicarakan adalah dia. Xiaming sekarang beristirahat dari wajah terkejutnya, karena operasi Zhang Yu baru saja membuatnya tercengang, sepupu. Kamu sangat menakjubkan. Apakah kamu seorang legenda, peretas? Hei, tamu yang luar biasa. Zhang Yuwenyan tersenyum dan berkata, semuanya bulu. Pahami saja, bulu itu sangat kuat. Jika kamu mahir, kamu tidak dapat mengubah saldo simpanan bank. Xiaming ribut dengan ekspresi di wajahnya. Yah, jangan bilang ini tidak berguna. Sepupu, kamu juga tahu kamarnya, apa yang kamu inginkan sekarang? Apa yang harus dilakukan? Xiaming memikirkan masalah itu dan buru-buru mengerang sejenak, lalu berkata, cara terbaik tentu saja bisa menangkap pezina di ranjang. Jika Xiao Rou bisa melihat penipu itu menginjak 2 perahu, percayalah. Itu pasti lebih efektif daripada mengatakan apapun. Namun, sebelum itu, lebih baik memastikan apakah pria bernama Si Junming di kamar itu adalah pria yang datang bersama Xiao Rou hari itu. Kalau kita salah mengenali orang, Xiao Rou datang. Apa yang kukatakan, dia tidak bisa mempercayainya. Kau ingin memastikannya? Pertanyaan kecil. Aku akan pergi dan mengambil foto pria itu untukmu. Tidak bisa melawan rumput dan menakuti ular. Tidak, kau bisa tenang. Sanren punya trik mereka sendiri. Zhang Yu berkata dan membiarkan Xiaming menunggu di kamar, meninggalkan kamar itu sendirian. Oh, ketukan cepat terdengar di luar pintu pada pukul 16.58. Siapa? Suara seorang pria datang dari kamar. Oh, kemarilah. Ada apa? Tidak lama kemudian, seorang pria membuka pintu kamar, melihat sekeliling dengan alat probe, menemukan bahwa tidak ada seorang pun di luar, diikuti oleh goresan aneh di kepalanya, dan berkata pada dirinya sendiri, siapa yang mengetuk pintu? Sayang, siapa di luar? Sebuah suara datang dari kamar. Tidak ada seorang pun. Mungkin itu ketukan yang salah. Pria itu menjawab dengan tergesa-gesa, dan kemudian menutup pintu. Itu anak itu. Xiao Rou membawa bajingan ini tadi malam. Xiaming melihat pria itu di video ponsel dan berkata dengan gembira, diikuti oleh sedikit marah, anak baik. Aku tidak menyangka kaki anak ini benar-benar menginjak 2 perahu. Menipu uang dan menipu, kan? Kamu tunggu, kali ini aku harus belajar dari anakmu. Berbicara tentang apa yang diingat Xiaming, dia berkata, ya, sepupu. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia sepertinya tidak melihatmu saat membuat video ini. Zhang Yu tersenyum, sederhana. Aku menyetel ponselku ke video timelapse, lalu menempelkannya di dinding di seberang pintunya, bukankah aku mengambil gambarnya? Cara yang bagus. Xiaming mendengar acungan jempol ini, dan, sepupuku, aku tidak menerima siapapun sekarang, hanya melayanimu, dan berkata, sepertinya orang ini pasti tidak melakukan hal baik apapun di ruangan itu. Kalau tidak mungkin untuk menghadap dinding. Dia tidak melihat ponsel. Zhang Yuwenyan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Faktanya, video ini baru saja diambil dari kamera portabel. Bahkan jika dia tidak mengetuk pintu, dia dapat merekam penampilan orang lain. Kalau tidak, seperti yang dikatakan Xiaming, sebuah ponsel dapat dilihat di dinding di seberang pintu. Xiaming sudah memiliki bukti nyata di tangannya, dan memutuskan untuk membawa Ren Zero kepadanya, untuk memberinya pencuri, seorang pria yang dicuri, dan penangkapan dan ganda, dan kemudian orang bernama Si Junming tidak dapat ditolak pada saat itu. Xiaming menelepon telepon Ren Zero. Karena dia tidak dapat berbicara terlalu jelas, pihak lain tidak akan memanggil hooligan dan membuat keributan. Xiaming baru saja memberitahu Ren Zero dengan sangat lugas, segera datang ke nomor 1658, lantai 8 Hotel Antai, dan mengatakan bahwa ada hal penting yang harus dicarinya. Berpikir bahwa Xiaming masih tidak senang dengan dirinya sendiri, Ren Zero langsung menolak permintaan untuk bertemu di hotel melalui telepon. Menurutnya, karena keduanya telah putus, mereka harus segera memutuskan hubungan, mereka juga tidak boleh bertemu, apalagi bertemu di hotel, seharusnya tidak lebih dari itu, tidak mengatakan apa-apa. Namun, atas saran Zhang Yu, Xiaming tidak bermaksud menjelaskan alasannya kepada pihak lain, tetapi dia melakukan tipu muslihat untuk menarik gaji di bagian bawah dan menuntut Ren Zero dengan keras. Sekarang dia harus datang ke Hotel Antai. Jika dia tidak datang, jika itu memiliki konsekuensi serius yang tidak dapat diperbaiki, harap jangan menyesali pihak lain. Setelah berbicara, Anda menutup telepon dan beralih ke mode penerbangan. Sebenarnya,
Menurut pendapat Zhang Yu, Xiaming juga harus melakukan ini untuk menguji apakah Ren Zhirou memiliki perasaan padanya. Jika pihak lain tidak datang, itu membuktikan bahwa hubungan antara kedua orang itu telah benar-benar kehilangan harapan. Dan berapa banyak hal yang dilakukan Xiaming untuk pihak lain tidak berguna, alih-alih melepaskan, mari kita berinvestasi dalam hubungan baru sesegera mungkin. Tetapi jika pihak lain bersedia datang setelah menelepon, itu membuktikan bahwa pihak lain masih memiliki perasaan untuk Xiaming. Karena sangat mungkin bahwa ketika pihak lain menemukan bahwa cinta barunya sebenarnya adalah pembohong cinta, dia akan berubah pikiran dan kembali ke sisi Xiaming. Meskipun Zhang Yu juga berpikir bahwa kuda yang baik seharusnya tidak memakan rumput liar juga, tetapi dia juga melihat bahwa sepupunya, seperti untuk yang disebut mantan pacar ini, masih abadi saat ini, jadi sebagai sepupu, dapat membantu dengan ini. Rencana Xiaming untuk Zhang Yu menguntungkan, dan hanya mengangguk. Tetapi ketika dia menyelesaikan panggilan telepon, dia dalam keadaan cemas, karena takut Ren Zhirou tidak akan datang, dan dia tidak memiliki perasaan pada dirinya sendiri. Ketika Zhang Yu melihat Xiaming berjalan di sekitar ruangan, dia tampak seperti sedang duduk di atas jarum dan merasa sangat tidak bisa berkata-kata. Dia menyarankan agar pihak lain dapat keluar dari mode penerbangan terlebih dahulu dan melihat apakah pihak lain telah melakukan beberapa panggilan telepon. Jika pihak lain tidak menelepon lagi, Anda tidak perlu menunggu lebih lama lagi, pihak lain seharusnya tidak datang. Jika Anda bertengkar berkali-kali, maka itu membuktikan bahwa pihak lain masih menahan Xiaming, dan keduanya hanya menunggu. Xiaming merasa bahwa Zhang Yu benar dan buru-buru menyalakan mode penerbangan. Selama koneksi, dia masih dalam suasana hati yang buruk. Karena takut tidak ada pesan teks. Yang dengan cepat membuat Xiaming bersemangat adalah sejumlah besar pesan teks mengikuti, dan hampir semuanya adalah panggilan telepon dari Ren Zhirou. Dapat dilihat bahwa Ren Zhirou cemas pada saat penutupan. Xiaming sangat bersemangat ketika dia melihat pesan-pesan singkat ini. Sebuah batu besar di hatinya benar-benar lega. Tampaknya orang lain masih memiliki hatinya sendiri, dan itu seharusnya hanya dibutakan sementara oleh wajah putih kecil itu. Xiaming merasa jika Ren Zhirou tahu wajah putih kecil itu, dia sebenarnya lobak besar, pembohong, dan berandal, maka mungkin tidak ada peluang antara dirinya dan pihak lain. Bagaimanapun, melepaskan sesuatu itu sulit, jika Anda benar-benar bisa melepaskannya. Dari awal, saya tidak benar-benar saling mencintai, jadi saya tidak akan begitu menyakitkan. Ren Zhirou datang ke Hotel Antai dengan cemas. Karena dia baru saja menerima telepon dari Xiaming, dia segera meninggalkan rumah untuk naik taksi ke hotel. Dia terus menelepon Xiaming di jalan, tetapi selalu diminta untuk menutupnya, yang membuatnya sangat takut, karena takut Xiaming tidak punya hal lain untuk dilakukan. Secara khusus, dia merasa bahwa jika Xiaming tidak dapat memikirkannya untuk sementara waktu, dan menemukan rabun dekat, bukankah dia akan menjadi biang keladi kematiannya secara tidak langsung. Selama Ren Zhirou memikirkan hal ini, dia tidak sabar untuk menumbuhkan sayap untuk terbang ke hotel. Sopir taksi juga didesak untuk lebih cepat dan pengemudi itu sangat terdiam. Setelah memasuki hotel, Ren Zhirou bergegas ke lift, tetapi melihat angka-angka yang naik sangat lambat. Dia benar-benar ingin nomor itu mencapai lantai 8. Sebaiknya pintu dibuka tepat di seberang kamar 1658. Ren Zhirou datang ke lantai 8 dan akhirnya menemukan kamar 1658 sesuai dengan nomor rumah. Siapa? Suara seorang pria datang dari kamar. Aku akan membuka pintu. Ren Zhirou bergegas. Kamar 1658 dibuka dengan cepat, dan pria di dalam melihat bahwa orang di luar pintu sebenarnya adalah Ren Zhirou. Tentu saja, dengan ekspresi menyendiri, berkata, "Mengapa kamu di sini?" Orang yang tidak ingin dibuka Ren Zhirou sebenarnya adalah si Junming, yang juga memiliki ekspresi yang luar biasa di wajahnya, dan berkata, "Kamu. Mengapa kamu di sini? Aku harus bertanya ini padamu. Mengapa kamu di sini?" Keterkejutan si Junming tidak kalah dari Ren Zhirou. "Suamiku, siapa yang ada di luar?" Suara seorang wanita terdengar dari dalam. "Oh, ya." Si Junming baru saja mengatakan ini, dan tiba-tiba dua orang bergegas masuk bersama dan mengejutkannya pada saat yang sama, berteriak, "Hei! Apa yang kamu lakukan?" Xiaming dan Zhang Yu benar-benar membicarakannya di luar. Begitu pihak lain membuka pintu, mereka akan saling berpelukan. Mereka tidak saling memberi kesempatan untuk menjelaskan.
Mereka juga memasukkannya saat memasuki rumah kesempatan. Setelah keduanya memasuki ruangan, Zhang Yu, dengan kekuatan penuh, meraih pakaian di dada pria itu dan mendorongnya ke dalam ruangan. Ren Zero tercengang ketika dia melihat pemandangan ini. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Bukankah seharusnya Xiaming muncul di ruangan itu? Mengapa dia datang dari luar, dan siapa orang itu? Tapi sekarang aku tidak punya waktu baginya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku hanya bisa mengikutinya dengan tergesa-gesa dan melihat apa yang ingin dilakukan Xiaming. Wanita di dalam kamar itu ingin pergi ke sana dan melihat siapa yang datang dari luar. Keduanya awalnya berencana untuk memanfaatkan liburan tahunan ini untuk bersantai di hotel, tetapi dia baru saja sampai di teras dan melihat beberapa orang bergegas masuk. "Ah!" teriaknya, buru-buru bergegas kembali ke selimut untuk menutupi pakaian dalam seksi yang dikenakannya. "Hei, siapa kamu? Lepaskan aku!" Si Junming juga berseru dengan panik. Meskipun Xiaming secara mental siap menghadapi situasi di dalam kamar, ketika dia benar-benar melihat pakaian yang dikenakan wanita itu, dia masih terengah-engah dan berbalik dan berteriak pada si Junming, "Anak baik. Kamu benar-benar membawa seorang wanita ke sini dengan Xiao Rou di punggungmu. Kamu pembohong, binatang." Sambil berbicara, aku meninju yang lain. Si Junming tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dapat dikatakan bahwa dia tidak waspada dan dipukul oleh mata Xiaming. Pada saat itu, orang-orang dipukuli. Si Junming, yang telah dipukul dengan sia-sia, juga membuat api yang tidak diketahui. Dengan marah, "Beraninya kamu memukulku." Setelah itu, dia mengangkat tinjunya dan berencana untuk memberi Xiaming sedikit. Meskipun pihak lain tampak sedikit akrab, tetapi sekarang dia marah. "Aku tidak punya waktu untuk memikirkan siapa pihak lain itu, aku hanya ingin membalas dendam pada pihak lain." Namun, tepat ketika si Junming mengangkat tinjunya, dia tiba-tiba merasa lengannya dicengkeram oleh sesuatu, dan dia tidak bisa bekerja keras. Ketika dia berbalik dan melihat Zhang Yu di belakangnya, dia meraih tinjunya. Si Junming sedikit berjuang, lengannya tetap tidak bergerak, yang juga membuatnya tahu bahwa orang-orang muda di belakangnya sangat kuat, dan dapat dikatakan bahwa mereka sama sekali bukan lawan yang setara. Tepat ketika si Junming hanya ingin memanggil Zhang Yu untuk melepaskannya, Xiaming telah memanfaatkan kesempatan itu untuk memukul anjing air itu dengan rasa sakit. Sebuah pukulan lama dilakukan dengan menutupi wajahnya dengan kepalanya. Wanita di tempat tidur melihat si Junming dipukuli, tentu saja, Huarong merasa tidak puas, dan berkata, "Berhenti. Apa yang kamu lakukan untuk memukul suamiku?" "Apa?" Xiaming mendengar wanita itu menyebut nama suami si Junming, dan hatinya semakin kesal. "Anakmu sudah menikah, jadi kamu tidak hanya pembohong, tetapi kamu ingin menjadi istri kedua. Hooligan, aku membunuhmu, pembohong besar ini. Satir yang sudah mati." Setelah itu, dengan sedikit usaha di tangannya, si Junming berteriak lagi dan lagi. Ren Zero yang tertegun, yang berdiri di samping, juga menanggapi, buru-buru memegang Xiaming, dan bergegas. Xiaming berhenti. "Apakah kamu gila? Lepaskan aku." Xiaming marah saat ini, dan marah, "Bajingan ini sudah menikah, dan aku di sini untuk menipu perasaanmu. Hari ini aku akan memberinya makanan enak dan marah untukmu. Dia tidak berbohong padaku. Berhenti cepat, jangan berkelahi." Ren Zero bergegas. "Dia sudah menikah dan bilang dia tidak berbohong padamu." "Aku tahu dia sudah menikah," kata Ren Zero dengan marah. "Apa?" Xiaming mendengar ini, dan mengira dia salah dengar. Beberapa tergagap, kamu tahu dia sudah menikah. Kamu tahu dia sudah menikah, dan dia bersamanya. Jadi, kamu ingin menjadi yang ketiga." "Aku," tanda seru petik 2. Ren Zero mendengar ini dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Wanita di tempat tidur itu tidak lagi panik saat ini, tetapi letusan gunung berapi. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di ruangan itu tidak berarti dia idiot, dan kemudian berkata dengan marah, "Si Junming, maukah kamu menjelaskannya kepadaku hari ini? Aku akan menceraikanmu." Si Junming juga berteriak sial di dalam hatinya sekarang, "Buru-buru, istri. Ini tidak ada hubungannya denganku, aku hanya membantu dengan baik." Setelah berbicara, aku menoleh ke Ren Zero dan memanggil, "Xiao Rou. Kakak Junming bisa membantumu, sekarang kamu tidak bisa mengabaikanku. Jika kamu tidak berbicara lagi, kakak iparmu akan menceraikanku." Ren Zero juga merasa malu saat ini, dan buru-buru berkata, "Maaf Junming.
Aku tidak tahu bagaimana semuanya akan menjadi seperti ini. Jangan jelaskan padaku. Ayo, si Junming, yang memiliki hidung biru dan wajah bengkak, membelai wanita di tempat tidur yang tampak jelek. Renziro menoleh untuk melihat wanita di tempat tidur dan berkata, Sunsi, maaf, ini semua salah paham.